Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim program kreativitas mahasiswa Politeknik Negeri Bandung akan memaparkan laporan kemajuan program kreativitas di bidang karya cipta dengan judul Pembuatan Bioplastik Anti Serangga dari Limbah Kulit Udang dengan Penambahan Minyak Atsiri Serai. Baik, sebelum melanjutkan pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Perkenalkan, saya sendiri Ikang Sobar Maulana dari D3 Teknik Kimia 2018 dan rekan saya Akmal Hanif Adini dari D3 Teknik Kimia 2018 dan Farhan Yus Catama dari D3 Teknik Kimia Angkatan 2019. Dan dosen pembimbing kami adalah Ibu Nini Klintang, dosen jurusan Teknik Kimia. Hal yang melatar belakangi pada penelitian kami ini, yaitu banyaknya sampah plastik yang ada di lingkungan. Bahkan, menurut INAPLAS atau The Indonesian Olefin and Plastic Industry Association, dan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, itu tercatat sekitar 10 miliar lembar atau 85.000 ton kantong plastik itu terbuang ke lingkungan pada tahun 2018. Melihat kasus tersebut, kami memiliki ide untuk membuat bioplastik dari kitosan yang berasal dari limbah kulit udang. Tujuan yang ingin kami capai dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan metode pembuatan kitosan dari limbah kulit udang, dan yang kedua, untuk mendapatkan komposisi dan kondisi operasi yang baik, sehingga menghasilkan bioplastik yang memiliki kuat tarik yang setara dengan plastik konvensional LDPE dan juga bersifat insect repellent. Selanjutnya, ada target luaran. Dalam target luaran ini, kami mereview beberapa artikel ilmiah. Dalam artikel ilmiah tersebut, kami melakukan analisis tentang pembuatan bioplastik berbahan dasar kitosan dari kulit udang dengan penambahan zat aditif seperti sorbitol, gliserol, CMC, dan minyak atsiri sebagai bahan anti serangga. Kulit udang digunakan sebagai bahan dasar karena kandungan kitosan dalam kulit udang cukup besar, yakni 70%, dan produksi udang di Indonesia sangat tinggi. Maka dari itu, setelah kami melakukan review dalam artikel-artikel tersebut, diharapkan kami mengetahui komposisi dan kondisi operasi yang tepat dan optimal dalam pembuatan bioplastik. Dan diharapkan juga kami mencapai tujuan penelitian kami. Oke, untuk metode penelitian, semulanya saya dan tim saya merencanakan untuk penelitian ke lab, tapi karena akses lab yang terbatas di saat pandemi ini, maka metode penelitian yang kami lakukan dirubah menjadi studi literatur atau narrative review. Pertama-tama, saya dan tim saya merancang review yang akan dilakukan, kemudian mencari jurnal yang terkait atau yang relevan sesuai judul proposal kami, kemudian menganalisis jurnal yang sudah didapat, dan yang terakhir menyusun dan menulis review yang telah dilakukan. Dalam pembahasannya, kami membandingkan dua jurnal mengenai isolasi kitosan dari limbah kulit udang. Jurnal yang pertama kami ambil dari penelitian Sri dan kawan-kawan pada tahun 2015. Pada penelitian ini, didapatkan proses isolasi kitosan dari limbah kulit udang itu sebanyak 4 proses. Pertama, tahapan persiapan, yaitu 3 kg limbah kulit udang, itu dikeringkan dan diblender. Selanjutnya, hasil tersebut diayak dengan ayakan 100 mesh. Untuk proses kedua, yaitu demineralisasi, itu berfungsi untuk penghilangan kandungan mineral pada kulit udang. Dilakukan dengan cara ditambahkan HCl 1,5 molaritas dengan perbandingan 1:15. Hasil yang didapat serbuk kulit udang yaitu sebanyak 95 gram. Proses yang ketiga yaitu proses deproteinasi, yaitu proses melepaskan ikatan protein pada kitin. Kitin yang sudah dihasilkan dalam proses sebelumnya yaitu sebanyak 95 kg, kemudian ditambahkan dengan NaOH 3,5% dengan perbandingan 1:10. Dan selanjutnya hasil yang didapat yaitu serbuk kulit udang sebanyak 73,521 gram. Dan proses terakhir yaitu deasetilisasi atau yang kita sebut dengan transformasi kitin menjadi kitosan. Ini dilakukan dengan cara menambahkan NaOH 60% dengan perbandingan 1:20. Serbuk kitosan yang dihasilkan sebanyak 47,305 gram
dengan rendemen transformasinya yaitu sebesar 67,08%. Untuk jurnal kedua, kami ambil dari penelitian Edward J. dan kawan-kawan pada tahun 2016. Pada penelitian ini didapatkan 4 proses. Yang pertama itu proses persiapan, di mana kurang lebih sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu 7 kg limbah kulit udang dicuci dan dikeringkan. Selanjutnya dihaluskan untuk mendapatkan ukuran 50 mesh. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu hanya ukuran meshnya saja, yang sebelumnya 100 mesh, sekarang 50 mesh. Untuk tahapan kedua, pada penelitian ini dilakukan proses demineralisasi dan dekolorisasi. Nah, untuk proses demineralisasi itu digunakan larutan HCl 1N dengan perbandingan 15:1. Bertujuan untuk menghilangkan kandungan mineral dalam kulit udang. Terus untuk selanjutnya, dalam proses dekolorisasi itu ditambahkan larutan NaOCl 0,315% dengan perbandingan 10:1. Kemudian, larutan tersebut dimasukkan ke dalam ekstraktor pada suhu 40 derajat Celcius. Rendemen yang dihasilkan yaitu 2,7 kg kitin. Nah, tujuan dari dekolorisasi ini yaitu untuk penghilangan pigmen atau penghilangan warna yang terdapat pada kitin. Untuk selanjutnya yaitu ada deproteinasi, yaitu proses penghilangan protein atau ikatan-ikatan protein yang terdapat dalam kitin. Nah, di sini dilakukan penambahan NaOH 60% dengan perbandingan 20:1. Nanti serbuk ketosan yang dihasilkan itu akan sebanyak 1,701 gram dan rendemen transformasi kitinnya sebesar 63%. Dan yang terakhir yaitu proses deasetilisasi, yaitu merupakan proses atau transformasi kitin menjadi ketosan. Dilakukan penambahan NaOH 3,5% dengan perbandingan 10:1 di dalam ekstraktor. Serbuk yang dihasilkan yaitu 4,2 kg. 2. Pembuatan bioplastik. Untuk artikel yang pertama kita review, yaitu ada artikel yang berjudul Sintesis bioplastik dari ketosan partikulit pisang kepok dengan penambahan zat aditif oleh Yuana Eli Agustin dan Karsono Samuel Padma Wijaya. Dalam penelitian mereka melakukan sintesis bioplastik dengan bahan dasar ketosan serta zat aditif seperti NaOH dan gliserol. Setelah mereka melakukan penelitian, mereka mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu kuat tarik pada 0,63 MPa terdapat pada sampel 1 dan elongasi yang terbaik pada 0,25 MPa terdapat pada sampel 3. Untuk artikel ilmiah yang kedua, kami mereview sebuah artikel yang berjudul Pembuatan Plastik Biodegradable dari Pati Singkong dan Kitosan oleh Elza Feranita Natalia dan Muriati. Pada penelitian mereka melakukan pembuatan plastik biodegradable dengan bahan dasar kitosan serta zat aditif seperti CMC, gliserol. Nah, dalam penelitian mereka mendapatkan hasil terbaik untuk kuat tarik yaitu sebesar 7,28 MPa pada sampel 4, untuk elongasi sebesar 61,47% pada sampel yang kedua, dan uji degradasi pada 14,4 hari pada sampel yang ketiga. Oke, selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizanti Nananda pada tahun 2018, bioplastik yang berbahan dasar kitosan sebanyak 1,5 gram dan sorbitol sebanyak 1 mili, kondisi operasi 60 derajat Celcius dan waktu pengoperasian 75 menit menghasilkan bioplastik yang memiliki kuat tarik 1,427 MPa dan elongasi sebesar 3,97%. Dan untuk sampel yang kedua, bahan dasarnya sama seperti sampel pertama, kondisi dan waktu pengoperasian sama seperti sampel pertama, dan ada penambahan minyak asiris serai sebanyak 1 mili menghasilkan bioplastik yang memiliki kuat tarik 1,777 MPa dan elongasi sebesar 7,54. Pada penelitian ini dilakukan uji insek repelan dengan memasukkan kutu beras kepada bioplastik yang berbahan dasar kitosan, sorbitol, dan minyak asiris serai, dan hasil yang didapatkan bahwa kutu beras tidak mati karena kandungan minyak asiris serai terlalu lemah. Dan selanjutnya, menurut penelitian Najih pada tahun 2018, bioplastik yang mengandung kitosan, arang, minyak asiris serai,
dengan kondisi operasi 50 derajat Celcius dan waktu pengoperasian 60 menit dan kandungan arang, ketosan, dan minyak aserik berbeda-beda akan menghasilkan nilai kuatarik dan elongasi berbeda pula. Bioplastik yang memiliki nilai kuatarik dan elongasi tertinggi ada bioplastik yang mengandung ketosan sebanyak 1 gram, arang 0,2 gram, dan ada penambahan minyak aserik serai sebanyak 1 mili dengan uji degradasi selama 9 hari. Potensi yang bisa dihasilkan dalam penelitian kami ini, yang pertama, yaitu kandungan ketosan dalam limbah kulit udang berpotensi untuk dijadikan bioplastik. Dan yang kedua, hasil analisis dapat terinterpretasi dalam bentuk artikel ilmiah. Untuk yang terakhir, ada rencana tahapan selanjutnya. Pada tahap ini, kami melakukan pencarian literatur yang merupakan pelaksanaan penelitian lanjutan berupa pengujian bioplastik yang memiliki sifat menyerupai plastik low density polyethylene atau LDPE dan pengujian minyak atsiri sebagai insect repellent atau anti serangga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila selama presentasi ada kesalahan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Serta apabila ada kritik dan saran, sangat kami harapkan agar kami dapat menjadi yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.